Assalamualaikum, jumpa lagi Bapak Ibu teman-teman di TIMED Channel. Kita akan membahas episode kedua Matematika Kehidupan dengan topik Matematika sebagai penguat tauhid. Kok bisa ya teman-teman ya? Mari kita lihat. Eh, Materi ini merujuk pada ceramah atau penjelasan Gus Baha, teman-teman, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, yang menyatakan bahwa beliau menyatakan semua angka adalah cabang angka satu. Baik, kita lihat ya teman-teman ya videonya. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan? Dan kalau apa kamu tahu kalau saya satu? Wahid, wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Dari matematika itu asing. Jadi betul, ini kisah wali. Aman kan gak wali, jadi orang ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah para malaikat. Nisbatul nisbatus naini ilal wahid wasalis warobe iku kanisbatis naini ilal wahid. Wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoknya gue nak gawe ongkol mesti siji dulu. Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada empat sampai lima. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisna ini ilal wahid awisala ilal wahid kulun ala hadin sawal. Lamane jenenge angka itu satu dulu. Ono limo yo po papat papat po telu telu po loro loro po. Jadi gak mungkin farul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo ae kok kanis batisna ini ilal wahid. Kok mau juta 17 miliaran tetap farul wahid cabang dari angka satu. Oh, malaikat orang iso jabat, pinter tenan. Oh, seneng. Dewe iku jenenge ulama. Jadi matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, "Oh, ngono kok ape mbok takoki marang buka." Ya repot. Olan aku direncana mau usul fikih karangan Imam Amudi. Baik teman-teman, itulah matematika yang menjadi tauhid ya teman-teman ya. Baik, kita bahas contoh matematikanya teman-teman. Bahwa contoh cabang angka satu itu bisa kita tampilkan contohnya adalah barisan Fibonacci atau deret Fibonacci begitu ya. Ini yang menulis adalah Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Hidup di tahun 1175 sampai 1250, dikenal sebagai Fibonacci, teman-teman, seorang matematikawan Italia yang menemukan bilangan Fibonacci, juga mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ya, angka satu 2 3 yang kita pakai sekarang itu ke dunia Eropa begitu teman-teman. Atau algorisma disebutnya ya, angka Arab yang ditemukan atau disusun oleh Al-Khwarizmi begitu, dikenalkan ke Eropanya oleh Fibonacci teman-teman. Nah, ini deretnya teman-teman atau barisannya. Sebentar. Barisannya adalah satu ya teman-teman ya. Seperti yang disampaikan oleh Gus Baha tadi, semua angka itu cabangnya dari angka satu begitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini Fibonacci ini mulai dari satu, kemudian satu lagi ini versi aslinya ya teman-teman ya, dari buku versi asli di buku Liber Abaci yang ditulis oleh Fibonacci ini. Mungkin versi sekarang ada yang mulai dari nol begitu ya teman-teman ya. Nah, ini versi awalnya, versi aslinya, mulai dari satu, satu, nanti satu tambah satu ini dua, satu tambah dua tiga, dan seterusnya begitu teman-teman. Inilah angka atau barisan Fibonacci teman-teman. Jadi berawal dari angka satu. Baik. Nah, ini Bapak teman-teman, eh aplikasi barisan Fibonacci di sekitar kita begitu ya, di kehidupan di dunia.
ada namanya bentuk spiral Fibonacci, teman-teman. Ini persegi-persegi yang luasnya itu disusun dari bilangan Fibonacci yang satu, satu, 2, 3, dan seterusnya itu, teman-teman. Ini ada kelopak bunga, ada bunga matahari, begitu ya. Ada semacam bentuk hewan, begitu. Atau sampai juga penerapan Fibonacci ini teman-teman di ilmu keuangan atau trading begitu ya. Nah, itu juga menggunakan dasar dari bilangan Fibonacci. Sampai ke ruang angkasa, galaksi, alam semesta begitu teman-teman. Sampai ke cuaca ekstrim itu bisa di apa namanya disimulasikan atau direpresentasikan dengan spiral Fibonacci ini teman-teman. Nah, itu yang pertama begitu ya teman-teman ya tentang eh, bilangan yang asal mulanya itu dari angka satu yaitu barisan Fibonacci. Agar lebih jelas kita lihat video berikut teman-teman tentang barisan Fibonacci atau bilangan Fibonacci. Kita simak videonya teman-teman. Melahirkan pasangan kelinci lainnya yang akan bertambah sehingga setiap bulannya pasangan kelinci akan bertambah dengan urutan seperti ini: satu, satu, dua, tiga, lima, delapan, 13, dan seterusnya. Ternyata ini adalah pola matematis. Setiap angka yang muncul dalam deret ini adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. So 1 plus 1 is 2. Now 1 plus 2 is 3. 2 plus 3 is 5. 3 plus 5 is 8. Deret inilah yang kemudian dikenal sebagai deret Fibonacci. Menariknya, apa yang ditemukan Fibonacci ini ternyata lebih dari sekedar urusan kelinci. Para ilmuwan menemukan bahwa deret ini muncul di mana-mana. Contohnya pada bunga. Yeah, look at flowers, for example. So there are many flowers that have three petals like this, or five like this. Some of them may have 34, or 55. These numbers occur very often. Jadi kalau kalian perhatikan bunga dengan jeli, jumlah kelopaknya ternyata tidak sembarangan. Jumlahnya ada yang 3, 5, 8, 34, 55, dan seterusnya. Sekilas tampak acak, tapi ini adalah angka-angka pada deret Fibonacci. Yang paling menarik adalah bunga matahari. Kalau kalian perhatikan bunga matahari, bijinya tersusun membentuk spiral. Kalau kalian hitung jumlah spiralnya, baik yang searah jarum jam maupun yang berlawanan arah jarum jam, dua-duanya adalah angka Fibonacci. Baik, teman-teman, itulah video dari sumbernya Rumah Editor ya, teman-teman ya, tentang apa-apa yang di alam ini yang bisa direpresentasikan sebagai apa ya bentuk dari bilangan atau barisan Fibonacci, teman-teman. Tadi yang sesuai dengan ceramah atau penjelasan Gus Baha, itu ada ulama Imam Amudi yang mengajarkan matematika gitu ya, bahwa semua angka adalah cabang angka satu dan yang asal mula satu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah teman-teman ya. Semoga menambah makna kita dalam mengajarkan matematika sesuai atau sejalan dengan prinsip BBM di pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Materi-materi dalam video ini barangkali bisa untuk Bapak Ibu mengajarkan matematika lebih bermakna, mengajarkan matematika yang keterkaitannya erat dengan kehidupan sehari-hari, erat dengan kejadian sehari-hari, erat dengan alam semesta, begitu ya, harapannya seperti itu. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini ada video kedua dari ceramah Gus Baha bahwa alam raya dimulai dari satu titik, teman-teman. Baik, kita simak ya, teman-teman ya. Ceramah atau penjelasan cuplikan dari penjelasan Gus Baha. Sebentar, teman-teman. Ya, Kita bangun.
kitab Al-Usulul Hamidiyah. Yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya tuh gak jelas. Mungkin pengarangnya juga gak bisa gambar kayak. Oh, bulat tuh, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya tuh gak ada yang jelas. Tapi dari gak jelas itu dia bilang gini, gambar yang bulat ini, yang gak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan, itu dimulai dari satu titik. Oh, gambar gedung tingkat 5, gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars, cek, mau ada Jupiter, kayak tetap dimulai dari situ titik. Dan ini namanya nuktotul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu teman-teman ya, penjelasan dari Gus Baha bahwa alam raya dimulai dari satu titik bersumber dari suatu kitab ya, dari kitab referensi beliau begitu ya. Yang satu titik itu adalah yang wajibil wujud begitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman. Kita bahas matematikanya, teman-teman. Ini matematikanya nih, teman-teman. Pengertian titik, garis, dan bidang geometri Euclid ya teman-teman ya. Titik merupakan objek geometri terkecil yang paling dasar teman-teman. Dan merupakan penentu posisi atau lokasi. Titik tidak memiliki ukuran seperti panjang, lebar, atau tinggi. Biasanya ditunjukkan dengan noktah dan diberi nama huruf kapital. Contohnya titik A, B, atau C. Nah, kemudian garis. Garis ini merupakan elemen yang terdiri dari kumpulan titik-titik yang tersusun berurutan. Jadi garis itu definisinya adalah titik-titik yang berurutan. Memiliki satu dimensi yaitu panjang tetapi tidak memiliki lebar. Memanjang tak terbatas kedua arah dan hanya berisi jalur terpendek antara dua titik. Jadi secara definisi teman-teman garis itu bisa memanjang kedua arah tanpa batas. Bidang Bidang adalah permukaan datar yang memiliki dua dimensi dan terdiri dari titik-titik tak terhingga. Jadi ketika titik-titik itu jumlahnya tak terhingga, dia akan membentuk bidang. Itu per definisi teman-teman ya. Memiliki panjang dan lebar tetapi tidak terbatas gitu secara definisi dan dalam konteks bangun ruang, bidang berfungsi sebagai batas atau permukaan yang membatasi bangun tersebut. Itu bidang teman-teman. Ini secara matematik. Nah, nanti di alam, teman-teman, nanti di alam ada bentuk yang dimulai dari titik begitu ya, seperti gambar-gambar di samping kanan ini ada gambar pohon, ada gambar paru-paru, ada gambar fraktal di alam semesta. Itu dimulai dari satu titik, teman-teman. Nanti kita saksikan ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita saksikan videonya ya, teman-teman ya. Video dari YouTube Rumah Editor bahwa mulai dari satu titik itu bisa menciptakan hal-hal yang menakjubkan di alam semesta. Kita saksikan teman-teman. Sebuah permainan yang disebut chaos game. Mainan yang cukup sederhana. Kalian hanya disuruh menggambar 3 buah titik di atas kertas, membentuk segitiga. Lalu kalian sediakan sebuah dadu. 3 titik itu kalian beri angka 1 atau 2, 3 atau 4, 5 atau 6. I begin with a big sheet of paper with 3 large points marked on it, labeled 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6. Sekarang gambar sebuah titik di mana saja di antara 3 titik itu secara acak. Now what I do is I choose a point at random on the sheet of paper. I'll shut my eyes to do that, and now I'll just wiggle the pen round and dab a point. There it is. Nah, sekarang kocok dadunya. Misalnya keluar angka 2, maka kalian harus menggambar titik di tengah-tengah antara titik awal tadi dengan titik yang sudah diberi label angka 2. Lalu kalian kocok lagi dadunya. Lalu gambar titik di tengah-tengah antara titik terakhir dengan titik yang sesuai dengan angkanya. I roll the die. This time it comes up with a 5, so I go halfway from my new point to the big dot marked 5 and 6. Dan begitu seterusnya. Tentu saja titik-titik ini tidak tampak jadi apa-apa, hanya titik-titik acak. Itu karena kalian mengulangnya hanya sedikit. Tapi ini yang terjadi kalau kalian melakukannya ribuan kali menggunakan komputer supaya lebih cepat. Kalian lihat, titik-titik itu lama-lama membentuk segitiga, yang di dalamnya ada segitiga, di dalamnya ada segitiga lagi, yang di dalamnya ada segitiga, dan seterusnya. Kalau kalian teruskan, segitiga di dalam segitiga ini tidak akan pernah berakhir. Nah, fenomena ini disebut self-similarity. Artinya, pola setiap segitiga yang ada di dalamnya, walaupun terus mengecil, polanya sama persis dengan pola segitiga yang besar. Artinya, polanya terus berulang tanpa batas. Inilah yang disebut fraktal. Dan kalian saksikan tadi, bahwa pola ini terbangun dari sesuatu yang kelihatannya acak.
Inilah yang terjadi di alam. Contoh paling jelas adalah brokoli ini, disebut brokoli romanesco. Kalau kalian potong salah satu tunasnya, bentuknya akan sama dengan brokoli yang utuh. Begitupun kalau kalian potong tunas di dalam tunasnya. It's very interesting. If you cut the sharp knife one of the flowers or a cauliflower and look at it separately, you think the whole cauliflower, but smaller. And then you put again, and you still get more cauliflowers. Pola inilah yang juga sebenarnya terdapat pada daun, ranting pohon, termasuk paru-paru kita. Nah, itu teman-teman ya, dua konsep matematika begitu ya teman-teman yang disampaikan dari ceramah Gus Baha. Yang pertama tadi semua angka adalah cabangnya angka satu yang disampaikan oleh Imam Amudi tadi oleh Gus Baha. Dan yang kedua adalah gambar seberapapun rumitnya itu dimulai dari satu titik teman-teman. Baik teman-teman, sekali lagi itulah pemaknaan matematika begitu teman-teman untuk memberikan ide-ide segar kepada teman-teman. Jika ada yang bertanya, begitu ya, ada murid yang bertanya, belajar matematika untuk apa? Inilah teman-teman. Matematika dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Matematika aplikasinya banyak sekali di alam semesta ini, begitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat teman-teman untuk menghantarkan prinsip pembelajaran mendalam yaitu matematika yang bermakna. Jumpa lagi di TIMED Channel teman-teman untuk episode berikutnya dari Matematika Kehidupan. Agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.